Saya Thomas Peter Penelana dan ini merupakan video presentasi mata kuliah Utilitas 2. Dalam video ini akan membahas tentang sistem keamanan dalam bangunan. Tentunya sebuah bangunan yang dirancang tidak hanya harus aman secara strukturalnya saja, tetapi juga harus aman secara fungsionalnya. Karena itu, sistem keamanan dalam bangunan sangatlah diperlukan. Sistem-sistem tersebut antara lain sistem CCTV, kemudian sistem pendeteksi kebakaran, lalu ada sistem akses kontrol, lalu ada sistem alarm dan sistem deteksi pada pagar. Yang akan dibahas di sini adalah closed circuit television atau CCTV. CCTV merupakan alat perekam yang berfungsi untuk memantau suatu tempat yang dirasa dapat menimbulkan tindak bahaya, seperti adanya bahaya kebakaran maupun bahaya kriminal lainnya, seperti pencurian. Karena fungsi dari CCTV inilah, maka CCTV banyak digunakan sebagai sistem keamanan dalam berbagai tempat seperti toko, bank, bandara, rumah, gedung, tempat ibadah maupun pada jalan untuk memantau sirkulasi kendaraan. CCTV dibentuk dari beberapa elemen. Yang pertama tentu saja kamera untuk merekam video, lalu ada pengkabelan, lalu ada perekam video, dan yang terakhir adalah monitor untuk menampilkan gambar dari tempat yang dipantau oleh CCTV. Elemen yang pertama ini adalah kamera CCTV. Kamera ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kamera berdasarkan lokasi penempatannya. Tentu saja dibagi menjadi dua, yakni indoor kamera dan outdoor kamera. Indoor kamera ditempatkan di dalam bangunan, sedangkan outdoor kamera ditempatkan pada luar bangunan. Tentu saja kedua kamera ini memiliki bentuk dan spesifikasi yang berbeda. Bisa dilihat dari bentuknya. Pada outdoor kamera memiliki casing tambahan yang berfungsi untuk melindungi kameranya sendiri dari iklim tempat kamera ini diletakkan. Kemudian kamera yang berikut adalah berdasarkan waktu penggunaannya. Maka ada dua tipe kamera. Yang pertama ada standar day kamera CCTV. Ini merupakan kamera yang digunakan pada ruangan dengan penerangan yang baik dan stabil di dalam setiap waktunya. Lalu yang kedua adalah dynamic kamera CCTV, yakni kamera yang digunakan pada ruangan dengan intensitas pencahayaan yang tidak stabil, sehingga karena kamera ini mampu menangkap atau merekam video pada pencahayaan yang minim sekalipun. Kemudian tipe kamera yang berikut adalah berdasarkan mekanisme kontrol dari kameranya sendiri. Yang pertama ada motorized kamera CCTV. Ini merupakan kamera dengan sistem motor penggerak untuk menggerakkan pandangan dari kamera ini sendiri, sehingga kamera ini dapat dikontrol dengan alat pengontrol. Lalu kamera yang kedua adalah fixed kamera CCTV. Ini merupakan jenis kamera pasif yang tidak dapat diatur sudut pandang dari kamera ini setelah pemasangannya, sehingga untuk sudut pandang kameranya sendiri diatur pada saat pemasangannya. Jenis kamera yang berikut adalah berdasarkan resolusi kameranya. Yang pertama ada high resolution, yakni kamera yang memiliki resolusi di atas 480 TVL. Kemudian ada standard resolution, yakni kamera yang memiliki resolusi antara 380 sampai 480 TVL. Lalu ada low resolution, yakni kamera yang memiliki resolusi di bawah 380 TVL. Elemen yang berikut adalah pengkabelan dan adaptor. Kabel yang digunakan pada sistem CCTV ini adalah kabel koaksial. Kabel ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal video dari kamera CCTV ke monitor pemantau. Kabel ini dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan
ukuran ataupun panjang dari kabel ini sendiri. Yang berikut adalah BNC atau Bayonet Nail Concealment. Ini merupakan tipe konektor yang pada umumnya dipasang pada ujung kabel koaksial untuk menghubungkan antara kabel koaksial dengan kamera CCTV dan alat perekam maupun secara langsung ke monitor CCTV-nya. Yang berikut adalah peralatan untuk crimp. Ini merupakan peralatan yang digunakan sebagai alat bantu untuk memasang konektor ABNC ini ke kabel koaksial. Yang berikut adalah konektor RJ45. Ini merupakan konektor kabel jaringan dari kamera CCTV komputer untuk membentuk suatu jaringan di mana dalam hal ini hanya berlaku pada sistem CCTV yang berbasis internet. Yang berikut adalah kabel UTP. Ini merupakan kabel yang digunakan bersamaan dengan konektor RJ45 yang tentunya digunakan pada sistem kamera yang berbasis internet. Jenis kabel yang berikut adalah kabel power. Kabel ini digunakan untuk memasok tegangan AC sebesar 220 volt ke adaptor atau power supply dari kamera CCTV. Elemen yang berikut ini adalah adaptor dan power supply. Ini merupakan perangkat yang menyuplai tegangan kerja ke kamera CCTV. Pada umumnya tegangan yang diperlukan yaitu sebesar 12 volt DC. Elemen yang berikut adalah perekam video. Perekam video dibagi lagi. Yang pertama ada multiplexer. Multiplexer ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan perekaman gambar dari kamera ke monitor dan VCR. Lalu ada DVR atau Digital Video Recorder. DVR ini memiliki kemampuan sebagai multiplexer dan juga sebagai VCR. Namun DVR ini berbasis digital komputer. Kemudian DVR ini dibagi lagi menjadi yang pertama ada standar alone. Ini merupakan alat perekam yang mengatur pembagian tampilan pada monitor. Lalu ada DVR card, yakni penghubung antara komputer dan CCTV yang memiliki fungsi ganda seperti sebagai alat perekam, kemudian sebagai pengatur tampilan pada monitor, dan juga sebagai alat penggerak dari kamera PTZ, dan juga sebagai remote view melalui sistem jaringan LAN, MAN maupun jaringan internet. Elemen yang terakhir ini adalah monitor. Tentu saja monitor berfungsi untuk mendisplaykan atau menampilkan hasil penangkapan gambar dari kamera. Yang berikut adalah sistem dari CCTV. Yang pertama ada sistem CCTV secara sederhana, di mana sistem ini hanya menggunakan 3 komponen saja atau 3 elemen saja, yakni kamera, kabel dan juga monitornya. Lalu sistem yang berikut adalah sistem CCTV yang sudah menggunakan video recorder, di mana rekaman dari CCTV ini tersimpan dalam video recordernya. Kemudian sistem berikut ini adalah sistem CCTV dengan kamera yang dapat digerakkan. Tentu saja untuk kamera yang dapat digerakkan maka perlu adanya alat tambahan seperti controller untuk mengontrol kamera yang dapat digerakkan ini. Lalu sistem yang berikut adalah sistem CCTV dengan digital video recorder. Sistem ini menggunakan digital video recorder, yakni alat perekam yang secara digital yang terhubung ke komputer, bisa juga melalui internet, sehingga pengoperasiannya dapat dengan mudah dari mana saja. Kemudian sistem berikut adalah sistem yang langsung menggunakan komputer, di mana ini merupakan sistem yang paling kompleks karena sistem ini menggunakan DVR card atau CCTV card, kemudian komputer dan software CCTV pada komputer, sehingga memungkinkan mengontrol kamera ini di mana saja dan kapanpun. Lalu sistem CCTV yang
terakhir ini adalah sistem CCTV dengan mengintegrasikan CCTV dengan sistem lain. Sistem lain ini adalah sistem-sistem keamanan di dalam bangunan seperti sistem akses kontrol, lalu sistem pendeteksi pada pagar, sistem pendeteksi kebakaran, dan sistem alarm. Semua sistem ini diintegrasikan dengan CCTV guna memaksimalkan sistem keamanan dalam bangunan, sehingga pada saat ada tindakan yang mencurigakan yang dapat menimbulkan bahaya yang direkam CCTV dapat langsung terhubung ke salah satu dari sistem ini, sehingga bahaya itu dapat segera ditangani. Lalu yang berikut adalah prinsip penempatan CCTV. Dalam menempatkan CCTV yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jenis kamera dan spesifikasinya. Artinya untuk kamera yang akan dipasang di luar kamera maka haruslah menggunakan outdoor kamera, jangan menggunakan jenis indoor kamera. Lalu yang kedua, untuk penggunaan outdoor kamera yang dipasang pada ruangan terbuka maka perlu adanya rumah kamera ataupun housing untuk mencegah bahaya dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk pemasangan kameranya upayakan pada tempat yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Lalu yang berikut adalah menghindari penempatan kamera pada spot yang dekat dengan cahaya lampu. Ini untuk memaksimalkan gambar yang diambil oleh kamera. Lalu yang kelima, hindari menempatkan kamera pada ruangan yang bersuhu tinggi, misalnya pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ini adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu adanya uji coba yang dilakukan pada sistem kamera CCTV ini. Kemudian yang berikut ini adalah tahapan dari instalasi sistem CCTV, di mana ini merupakan tahapan yang sederhana. Yang pertama, menentukan kabel yang sesuai dengan sistem CCTV yang akan dibuat. Lalu yang kedua, menentukan lokasi dan area pantauan dari CCTV. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan penempatan kamera CCTV di tempat yang terlindung seperti di bawah atap ataupun pada rumah dari CCTV. Yang keempat adalah cari titik untuk mulai penarikan kabel dari luar ke dalam. Yang kelima, penempatan monitor dan DVR atau digital video recordernya. Yang keenam, mulai penarikan kabel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada dena instalasi dari CCTV berikut ini. Nah, ini merupakan dena pemasangan CCTV pada SMA Muhammadiyah 09 Bekasi, dimana kalau dilihat secara sepintas sistem kamera dari SMA ini menggunakan sistem yang sederhana, di mana semua kamera CCTV-nya terhubung ke monitor dengan kabel CCTV-nya. Kemudian SMA ini menggunakan jenis kamera indoor dan outdoor, di mana pada indoornya diletakkan satu pada masjid, kemudian di ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang staf tata usaha juga dipasang masing-masing satu kamera. Kemudian di setiap lantai ruang belajar, tepatnya pada jalur sirkulasinya dipasang masing-masing satu kamera. Lalu untuk outdoornya dipasang satu pada lapangan untuk memantau area lapangan. Lalu dipasang lagi satu kamera outdoor di depan gerbang SMA ini untuk memantau area gerbang, sehingga semua bagian dari sekolah ini bisa dipantau keamanannya lewat CCTV. Contoh yang kedua ini adalah pada dena rumah tinggal dengan ruang kerja atau kantor di dalamnya sekaligus. Untuk penempatan kameranya, yang pertama di titik 1 ini kamera ditempatkan menghadap ke depan untuk mengawasi karpot dan juga halaman depan. Kemudian kamera ditempatkan lagi pada titik 2, yakni untuk mengawasi ruang keluarga dan ruang makan. Kemudian
Di titik 3 ada satu kamera untuk mengawasi ruang kantor, lalu ada lagi satu kamera di titik 4 untuk memantau halaman belakang atau playground dari rumah ini. Masing-masing kamera ini menggunakan satu kabel yang secara langsung terhubung ke DVR atau digital video recordernya. Yang selanjutnya, dari DVR ini akan merekam seluruh aktivitas yang dipantau oleh CCTV. Demikian presentasi saya tentang sistem keamanan pada bangunan berupa CCTV. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari teman-teman sekalian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.